Orang yang setia adalah tidak pernah alpa. Orang yang setia adalah tidak pernah absen. Dia selalu hadir. Kalau belum setia, oh berarti kita masih termasuk apa? Keinginan daging. Nah, kenapa banyak orang-orang yang tidak suka ibadah? Karena apa? Karena keinginan daging itu masih kuasai dirinya. Saya pergi malas ibadah. Karena apa? Tubuh ini kan lemah. Tubuh ini kenapa malas? Karena tubuhnya malas. Tidak mau pergi ibadah, tidak mau setia beribadah. Nah ini. Jadi masing-masing nilai. Nah, Bapak Jemaat yang kasih Tuhan tentang kesetiaan. Apakah saya sudah miliki atau belum? Terutama setia dalam beribadah. Setia dalam persekutuan keluarga yang seiman. Nah, Bapak Jemaat dikasih Tuhan tentang kesetiaan. Kalau kami di guru toh di SMP ada yang disebut dengan guru teladan. Nah, biasanya guru teladan ini ada hadiah. Nah, kenapa disebut guru teladan? Karena tidak pernah alpa. Tidak pernah absen, dia selalu hadir. Karena dia setia. Nah itu masih soal kesetiaan. Dia tidak pernah alpa. Ada guru teladan, ada guru favorit. Nah, ada siswa-siswa yang senang sama guru itu, ada guru dan lain sebagainya. Kalau kita konteks di jemaat, saya tidak bisa, gembala tidak bisa untuk menentukan bahwa Bapak Ropis ini setia beribadah dengan hadiah ini, saya tidak bisa. Yang bisa menentukan hadiah itu siapa? Tuhan. Amin. Tentang buah roh adalah salah satu bagian dari buah roh adalah kesetiaan. Kalau kita setia dalam hal beribadah, khususnya kita di Jemaat Baptis Eklesia yang sudah kita tentukan harinya. Kalau kita tetap setia terus kan? Kata setia itu berarti terus menerus. Nah, kalau setia berarti tidak ada alfa di situ. Tidak ada pernah absen di situ. Karena soal ibadah itu kan kita sudah tetapkan dan itu sudah disepakati ya toh. Itu sudah kita tetapkan di Jemaat Baptis Eklesia. Kalau soal kesibukan itu kita bisa atur. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai dan lain sebagainya, tinggal kita atur saja. Karena apa? Karena kesetiaan yang jemaat nilai dan lihat, gembala ini masa bikin terus, tidak pernah setia, terlambat dan lain sebagainya, pasti ada omongan, ada amin. Tapi yang kita jaga adalah bagaimana buah roh, salah satu dari kesetiaan. Kalau kita setia, itu menggambarkan bahwa diri kita memiliki keinginan roh. Kalau kesetiaan masih kurang, berarti kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Ada amin? Nah, Bapak Jemaat yang kasih Tuhan. Karena apa? Keinginan daging itu apa? Sudah jelas tuh ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percobaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura dan lain sebagainya. Nah, termasuk kemalasan itu juga termasuk itu keinginan daging. Nah, karena keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan, artinya tidak bisa menyatu. Nah, Bapak Jemaat kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup keinginan daging atau hidup keinginan roh. Nah, di antara dua ini mana yang Bapak Ibu Jemaat pilih? Coba kita koreksi. Ya, masing-masing koreksi. Ya, amin. Saya tidak bisa nilai. Yang bisa nilai pribadimu dan Tuhan sendiri. Kalau kita gembala, wakil gembala, sah-sah saja toh. Saya tidak bisa tentukan Bapak Ropis punya nilai sekian, kehadiranmu sekian dan lain sebagainya. Kita tidak bisa. Tapi yang bisa menilai adalah pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kalau Jemaat dikasih Tuhan, yang menjadi koreksi bagi kita hari ini adalah coba periksa mulai Januari sampai sekarang ini berapa kali kita ibadah keluarga.
tentang kesetiaan ini. Kecuali mungkin ada kesibukan lain seperti keluar daerah, ya kita bisa maklumi. Nah, Bapak jemaat dikasih Tuhan, salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kalau kita setia dalam hal beribadah, maka kita disebut adalah orang yang hidup dalam roh. Tetapi kalau kita tidak setia, hari ini datang, besok tidak datang, minggu depan tidak datang, baru bulan depan baru masuk, dan 1 bulan 1 kali, itu bukan disebut dengan orang yang setia. Ada amin? Orang yang setia adalah tidak pernah alpa. Orang yang setia adalah tidak pernah absen. Dia selalu hadir, kecuali dia sakit parah. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang tubuh yang masih bisa bergerak, kalau kita tidak setia, itu berarti kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Nah, untuk itu Bapak semakin kasih Tuhan. Kalau begitu pertanyaannya, orang yang hidup dalam keinginan daging, apakah masuk surga atau tidak? Nah, coba kita lihat ayat yang ke-21, bagian terakhir. Nah, saya baca sekali lagi. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi orang yang tidak setia beribadah, berarti ini termasuk daripada hidup dalam keinginan daging. Nah, orang yang hidup dalam keinginan daging, firman Tuhan bilang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, motivasinya bagi kita adalah ke depan dan selanjutnya, mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena setia adalah bagian daripada buah roh. Karena kesetiaan beribadah kepada Tuhan adalah keinginan roh, bukan keinginan daging. Kalau Bapak Ibu jemaat setia beribadah kepada Tuhan, itu berarti hidupmu hidup dalam keinginan roh. Tetapi kalau engkau tidak setia beribadah kepada Tuhan, berarti hidupmu masih dikuasai oleh keinginan daging. Ibadah itu lebih penting. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan bilang semua akan datang, berkat akan datang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Carilah dahulu, bukan carilah menduakan, tidak. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau jemaat dikasih Tuhan, mari usahakanlah setiap pribadi untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena itu adalah buah roh. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dan koreksi bagi kita selama 8 bulan ini. Bagaimana? Apakah saya sudah setia beribadah kepada Tuhan atau belum? Kalau belum, mari kita usahakan besok, lusa dan seterusnya ketika kita ada ibadah. Amin. Berusahalah supaya kita hidup dalam keinginan roh. Demikian singkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Bapak syukur berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapak baik. Kami ada di sini karena yang kami di sini itu memungkinkan dalam melihat nama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan karena Tuhan bersama dengan kami. Maka itu Tuhan, dari ibadah Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nah, kami Tuhan, hamba-Mu di mana pelayanan terus Tuhan pakai api hamba-Mu ini.
kepadamu, sampaikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa sesuai dengan janji dan kebenaran firman Tuhan, bagi barang siapa yang mengetok iman, yang suka mengganggu orang-orang percaya ketika beribadah kepada jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa